Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton DB Podcast. Hari ini saya berkesempatan untuk jadi host di salah satu segmennya Depot. Kenalan dulu ya. Nama saya Sisahara. Sekarang saya bekerja di salah satu uh, unit kerjanya Forum Komunikasi Doa Bangsa, fokusnya di bidang pendidikan. Nah, eee, sebetulnya, segmen-segmennya Depos ini ada macem-macem, tapi, kebetulan saya dikasih kesempatan untuk, bahas salah satu segmen yang mungkin, ini, menarik ya, biasa tapi mungkin, bisa jadi obrolan yang menarik. Jadi kita, dengerin sama-sama aja ya. Oke, hari ini saya ditemani oleh, rekan kerja saya sebetulnya. Dari satu unit kerja yang sama, hai Lucy, kenalan dulu Hai, dong. udah kenalan. Oh, iya iya iya. Hai, saya Lucy, Lusi. Betul tadi kata Kak Ara, aku manggilnya Kakak karena, beberapa tingkat di atas aku, jadi ya kita teman kerja di satu unit kerjanya FKDB, ya di bidang pendidikan. Iya, jadi, kebetulan kita satu kerjaan, jadi kita sering selama kerja juga kita suka sharing-sharing seputar, pekerjaan kita. Nah, hari ini kita akan ngebahas, eee, seputar dunia kerja dan anak muda, kayak gitu ya? Betul. Kita banget gitu. Ya itu banget. Sebetulnya, dilihat dari pengalaman sih, kita belum begitu punya banyak pengalaman kerja ya. Mmm, Karena dari usia kerja juga ya katakanlah, lulus di usia S1 di usia 23, 24, ya kurang lebih pengalaman kerja kita baru 3, 4 tahunan lah. Tapi kita akan share aja, eee, pengalaman-pengalaman kerja kita ya. Nah, Lucy ini, dia kurang lebih 3 tahun di bawah saya. Eee, kita akan sharing bagaimana dia mulai masuk ke dunia kerja karena Lucy ini dia waktu mulai kerjanya itu, sambil kuliah. Jadi, kita sharing-sharing aja gimana pengalaman yang kerja sambil kuliah, kemudian, yang kalau kalau misalnya saya kuliah dulu, baru mulai kerja. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya nih, eee, saya mau coba bawa beberapa informasi dulu. Ya, sekarang kan kita banyak banyak, dengar tentang generasi milenial, ya. Generasi milenial itu di beberapa data yang, bisa kita cari di internet ya, mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai ada yang bilang sampai 94, ada juga yang sampai tahun 2000-an. Nah, eee, untuk yang rentan kelahiran segitu kan sorry, untuk yang, lahir lahir pada rentang itu kan pasti mulai memasuki usia kerja ya. Nah, di situ ada kecenderungan-kecenderungan tersendiri atau karakteristik tersendiri yang ternyata kalau misalnya kita perhatiin lingkungan sekitar, ternyata memang betul kayak gitu loh. Salah satunya, penelitian yang dilakukan khusus di Indonesia ya, oleh, IDN Research. Mereka menyebutkan bahwa, generasi milenials itu punya, tingkat loyalitas yang cukup rendah eee untuk ada di satu tempat pekerjaan. Artinya mereka hanya bisa bertahan 2 sampai 3 tahun aja di satu tempat kerja. Eee, kemudian, pekerjaan itu digunakan sebagai media aktualisasi diri. Artinya tidak hanya profit oriented, nggak cuma ngejar, finansial aja, tapi juga mereka, nyari 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 tempat kerja di mana mereka betul-betul, memberikan dampak, dan pengaruh terhadap apa yang mereka mereka kerjakan itu. Itu beberapa contoh aja sih, kita bisa sama-sama, googling aja masing-masing. Nah, untuk dari Lucy sendiri mhm. boleh cerita nggak pengalaman-pengalaman awalnya kerja kayak gimana? Oke, kalau misalnya bilang atau bahas tentang pengalaman kerja, bener banget sih, kita memang
udah lama kerja, tapi kalau dihitung dari lama lama kerja itu masih secuil ya, Mmm. baru 3 sampai 4 tahunan lah. Nah, makanya kalaupun misalnya, ngerasa itu udah lama, enggak lama juga, kalaupun dibilang sedikit, enggak juga sedikit gitu. Nah, makanya kalau, ngebahas tentang pengalaman kerja banyak banget sih, pengalaman yang udah terjadi gitu Mmm. beberapa tahun ini. Kayak misalnya, tadi Kak udah ngebahas sedikit tentang kelahiran manusia yang itu tuh kayak menggambarkan atau representatif dari sikap dia, entah itu dari cara kerja, entah itu dia sikap dari sehari-hari dan lain sebagainya, dan itu benar-benar berpengaruh gitu terhadap Mmm. kita kerja di lingkungan tersebut. Kayak contohnya, pernah nih aku tuh kerja di, satu lingkungan yang ketuanya itu masuk ke baby boomer lah kalau dilihat dari kelahiran. Ya dengan sistem baby boomer-nya, aku masuk sebagai milenial junior kali ya. Si milenial junior yang harus apa ya, menyesuaikan lah gimana sistem kerja dia dan lain sebagainya. Tapi ada satu momen di kerjaan selanjutnya itu adalah apa, si bosnya itu ternyata, milenial juga, walaupun misalnya senior tapi Mmm. ada banyak perubahannya gitu, ada banyak perbedaannya dan lain sebagainya, entah itu dari gimana, apa, etika kerjanya, terus, eee, lingkungan sehari-hari kayak misalnya kita ngobrol, tentang kerjaan sama yang keseharian itu beda banget gitu. Mmm. Apalagi kayak, menentukan visi atau misi si satu kerjaan itu sangat beda. Yang paling membedakan itu adalah keseharian selama bekerja, salah satunya itu etos kerjanya yang paling berbeda, kayak gitu sih. Mhm. Oke, oke. Berarti ini bukan tentang, setiap generasi punya etos kerja yang berbeda ya? Enggak juga, Mmm. karena ternyata pernah dengar dari teman juga, ada yang ternyata si ketuanya itu agak tua, tapi ternyata bisa menerima pendapat dan lain sebagainya. Kan itu, salah satu ciri-ciri, apa, si dia kelahiran milenial lah, maksudnya kayak gitu. Jadi enggak menutup kemungkinan kalau misalnya dia lahir di baby boomer atau dia kategorinya baby boomer, tapi ternyata sikap dia milenial, enggak menutup kemungkinan. Tapi yang saya rasakan langsung itu adalah adanya perbedaan ketika mungkin lingkungan kerja kita itu, heterogen dan, sejenis gitu, kayak gitu. Mungkin, yang harus digarisbawahi di sini adalah, bukan sikap milenial tapi, sikap keterbukaan Iya terhadap, perubahan atau sesuatu yang baru iya ya? betul, sistem kerjanya sih. Ya, oke, oke, oke. Sekarang pekerjaan udah di tahun ke-5, ke-6? Iya, 5 menuju 6. Oh iya, Mhm. lebih senior dari saya tuh. Enggak juga, kita bareng kalau nggak salah, Oh iya. cuman datangnya Oh, oke. agak awal. Cuma kalau dihitung dari tahun ajaran kan kita sama, Oh beda. iya, oke, oke, oke. Kurang lebih kayak gitu. Eee, di sini yang menariknya, saya juga pernah punya pengalaman waktu kuliah saya pernah magang di beberapa tempat, kemudian begitu masuk kerja, sebetulnya saya, orang yang antara antara pekerjaan dengan latar pendidikannya nggak ada nyambung-nyambungnya, Oh iya, tapi, lagi ngetren tuh. iya lagi ngetren. Tapi juga, saya kira, nggak mungkin, apa yang kita pelajari di bangku pendidikan itu nggak mungkin nggak ada yang bisa diterapkan gitu. Saya masih Betul. bawa-bawa, saya masih bawa prinsip dan pakai prinsip apa yang memang saya pelajari di perkuliahan manajemen dulu gitu, dengan pekerjaan saya walaupun sekarang saya di pendidikan. Kayak misalnya prinsip-prinsip manajemen itu kan prinsip-prinsip umum yang, di mana pun kita kerja ya, eee, Sama aja. ya sama aja gitu, cuman teknisnya aja Iya yang betul. berubah, kayak gitu. Yang dulu mah mungkin statis ya gak objeknya, Nah, yang sekarang kalau di pendidikan berarti lebih dinamis. nah ya Nah, kayak gitu. bener banget sih kayak misalnya, yang tadi ya kita Mmm. ngebahas yang mungkin kalau perbedaan jurusan dan lain sebagainya, balik lagi tadi yang ke si jenjang, Mhm. kelahiran itu Mhm. ternyata, salah satu yang bikin bedanya itu adalah si etos kerja tadi kan. Heeh. Nah, yang membedakannya itu adalah ketika kita lingkungannya itu si milenial semua, itu kayak ada coaching-nya gitu, ada kayak ketika aku kan baru baru lulus SMA nih, ternyata Mmm. langsung masuk kerja kan, Mhm. yang di awal itu sama yang si, baby boomers itu memang diayomi, tapi tidak menyeluruh gitu. Kalau misalnya sama si ketua yang milenial ini, bener-bener gitu ketika kita nggak bisa itu di-coaching, udah gitu dikasih kepercayaan dan lain sebagainya, karena kan terbuka tadi. Nah, sama karena aku SMA kan jadi ketika megang di pendidikan itu
nggak tahu sama sekali kan gimana pendidikan, Hmm. terus maknanya apa dan lain sebagainya. Tapi ketika ketika ada satu, si coaching itu dan kita mau belajar, oh Hmm. ternyata bisa juga. Makanya bener banget sih, penting banget si, si lingkungan kerja sama ketika, apa, yang lingkungan kerja kita itu mau ngebantu, berpengaruh banget. Berarti lingkungan kerja juga mempengaruhi Iya. bagaimana kita beradaptasi terhadap Walaupun pekerjaan ya? berbeda Mmm, jurusan tadi kan. ya Nah, betul betul. kenapa sampai aku kepikiran, ya udah nggak apa-apa, beda jurusan juga, why not gitu loh. Yang tadi kata Kak Ara bener-bener banget, yang prinsip itu nggak boleh hilang, ya kayak gitu. Ilmu itu kan, namanya juga ilmu, di mana pun pasti sumbernya satu gitu. Nah, makanya maupun itu ilmu sosial dan lain sebagainya diterapin di mana pun itu bisa banget. Nah, contohnya ketika yang ada di grup milenial tadi, di tempat kerja yang sekarang masih saya kerjai itu, semuanya rata-rata itu berbeda jurusannya, dari pekerjaannya. Wow. Bayangkan pendidikan, kalau misalnya disebut sih kayak pejabat terasnya kali ya, Mmm. pejabat terasnya itu rata-rata ya sains gitu, anak-anak sains dan murni, nggak ada yang di pendidikan. Tapi ketika dijalanin nggak apa-apa gitu, asalkan pertama kita mau belajar, nyari referensi dan berinovasi, kayak Mmm. gitu sih. Iya iya. Sebetulnya sekalipun, kerjaan kita sama dengan background pendidikan kita, tetep aja di situ kita ada proses adaptasi ya, Iya ada betul. proses adaptasi kerja yang kita harus harus mengenali lingkungan, Mhm. kemudian kita harus bener, bisa membandingkan, apa yang memang ada di lapangan dengan konsep yang dulu kita pelajari di bangku perkuliahan, Iya. kayak gitu ya. Saya juga sempet agak kesulitan awal-awalnya ketika mulai masuk ke, dunia pekerjaan di bidang pendidikan. Kayak ngerasa nggak tahu apa-apa, tapi, karena memang kita, punya lingkungan kerja yang, ngedorong satu sama lain, Mhm. mau bantu satu sama lain, asal kita punya keinginan untuk mau belajar, saya pikir nggak ada yang nggak mungkin gitu. Iya, betul. Karena kerja itu it's all about collaboration yang Iya aku betul. pahami sejauh ini gitu. Mmm. Karena ya kita nggak tahu gitu, kayak kayak kerjaan itu seolah mesin kayak gitu kan. Heeh Jadi heeh. kita bagian apa, di situ Mhm. jadi apa, nggak mungkin kita bisa jadi semuanya gitu. Mhm mhm Ada mhm. bagian-bagiannya dan itu penting banget, kalau nggak ada kolaborasi ya chaos gitu semuanya. Mmm, Satu mhm aja mhm. nggak berfungsi dengan baik, pasti aja chaos si motor itu Iya, misalnya. setuju setuju. Mhm. Jadi, sebetulnya yang dimaksud dengan kolaborasi itu bukan berarti ya apa-apa bareng juga, tapi ketika kita tahu, peran kita apa, ketika kita betul-betul bisa menjalankan peran kita kayak gimana dengan baik, dan kita mendukung si pencapaian tujuan, ya itu yang namanya kolaborasi, bukan karena mentang-mentang kita satu tim, tapi kita nggak kerja dengan maksimal, eee karena tahu ada yang pasti ada yang bantu, saya pikir, konsep kolaborasinya itu kurang Iya tepat. iya betul. Jadi si kolaborasi yang tadi, kita obrolin itu adalah, ketika kita tahu peran kita apa dan bagaimana, dan kita memaksimalkan peran kita untuk si pencapaian tujuan itu, dia itulah, terbentuklah si yang namanya Kolaborasi, kolaborasi itu iya ya. betul. Oke oke. Nah, mungkin yang jadi perbedaan yang paling besarnya itu adalah Mhm. nggak ada kolaborasi kalau misalnya kita, si lingkungan kerjanya agak-agak ada ketimpangan. Mmm, Kayak mhm mhm. ketimpangan kita kelahiran lah dan lain sebagainya. Mmm, Itu kerasa banget sih kolaborasinya itu agak susah. mhm. Pertama mungkin ketika komunikasinya agak agak jauh juga, kita maksudnya kemana dia kemana, Mmm. terus kayak memberikan wadah untuk beraspirasi juga kan berbeda juga gitu. Jadi itu sih, kan karena main-nya dari si kerja itu yang aku pahamin itu adalah si kolaborasi, ya kalau misalnya yang tadi bener, kalau ada aja yang tidak tidak berapa ya, bekerja dengan sesuai, ya berarti nggak bisa gitu. Mmm. Jangan nganggap kita dibantuin misalnya Mhm karena mhm. teamwork, ya beda kalau misalnya kerja bareng sama yang kerja dibantuin, itu agak agak susah gitu. Iya, oke oke oke. Oke, menarik perbincangannya. Oke, jadi sebetulnya untuk sesuai atau enggak sesuainya latar belakang pendidikan kita sama pekerjaan yang kita jalani sekarang itu sebetulnya nggak ada, maksudnya nggak jadi faktor utama yang bikin kita jadi nggak semangat ya, atau misalnya Mhm. bahkan nggak mau sampai nggak mau kerja gitu. Iya betul, karena kalau misalnya
yang saya rasakan gitu ya, ketika masuk ke dunia kerja kayak kita buka lembaran baru lagi nggak sih? Kita Mmm, adaptasi lagi, kita harus nyari referensi lagi, harus mhm, mau belajar lagi. Karena nggak kalau di pendidikan kan nggak cuman kita ngajarin ke anak gitu, tapi kita juga harus mau belajar. betul. Bayangin, zaman ini berubah loh, kalau Mhm misalnya kita mhm tetap stagnan dengan satu sistem kayak gitu, ya kayak gimana gitu, kayak kalau kita nggak berinovasi ya pasti kita mati, ya mhm nggak? mhm mhm. Betul betul betul. Jadi kenapa jangan takut gitu kalaupun misalnya, ya udah kita dengan background yang kita udah pelajari di masa pendidikan terakhir, kita jadiin itu sebagai apa ya, kalau misalnya pepatah Jerman mah bilangnya ransel lah ya Kak, yang nggak tahu kapan bakal dibuka, ya kita skip dulu aja, hold Mmm, dulu aja, tahu barangkali 1 atau 2 tahun atau mungkin si pekerjaan ini nggak sesuai sama kita, itu jadiin batu loncatan kita buat, buat kita nyari pengalaman, mmm, nyari sesuatu esensi yang apakah ini tuh bener-bener pekerjaan yang mhm, bener-bener untuk kita atau sesuai passion kita atau enggak. Jadi, mhm, ya kenapa enggak gitu, walaupun misalnya berubah atau berbeda dengan jurusan yang kita udah pelajarin, yang penting kita, terapin esensi-esensi yang mhm tadi mhm Kak Ara mhm. bilang. Itu iya, itu sih, permainan dari teknis. Oh, berarti Mhm. fleksibilitas sama kemampuan adaptasi itu penting banget ya? Betul, penting banget. Mau itu sejurusan, ya nggak? Mau itu beda jurusan, Iya, pasti sama aja gitu sih mmm, caranya tuh adaptasi, inovasi, sama fleksibilitas. iya. Bahkan kalau misalnya kita ada di lingkungan baru pun kalau misalnya kemampuan adaptasi kita sama si fleksibilitas tadi, kurang baik, mau di lingkungan yang kayak gimana pun akan kurang-kurang akan bikin pekerjaan kita kurang maksimal ya? Iya, Mmm, betul. oke oke, menarik menarik. Soalnya pasti banyak, eee teman-teman saya aja, nggak nyambung gitu, Mhm. tapi mereka itu nggak jadi semangat, ngejalanin kerjaannya. Iya, itu wajar sih, Mmm, wajar banget. Apalagi kalau aku kan masih kalau dibilang, produktif sebelum waktunya, mhm ya mhm Kak, mhm mhm. SMA baru keluar SMA terus Iya langsung iya. masuk kerja, ya masih pengen mainnya dan lain sebagainya, Mmm, tapi mhm mhm. ada satu kondisi yang berdasarkan pilihan saya itu masuk langsung dunia kerja dan bener-bener beda banget dari IPA harus harus belajar ini itu dan lain sebagainya ternyata berbeda, ya nggak apa-apa dan Mmm, mungkin kalau, nggak semangat dan bikin dan lain sebagainya itu wajar banget sih mhm. apalagi kayak sia-sia nggak sih kita belajar Iya. di perkuliahan ternyata di kerjaan kita berbeda itu Mhm mhm. wajar banget, perasaan wajar Mmm, seorang manusia lah. mhm mhm. Oke, saya juga, sempet melewati masa-masa kayak gitu, ketika kita, merasa apa ya, bukan ngerasa percuma, artinya ketika apa yang sudah kita upayakan dulu dengan, pekerjaan yang kemudian kita harus jalani ke depan, itu nggak sesuai, di situ yang saya coba lakukan adalah coba terus, menjalani sampai kita ketemu dengan satu titik, entah itu memang yang jadi passion kita atau misalnya hal yang memang kita kita sadari tentang apa yang kita kerjakan. Mhm. Kayak misalnya di pendidikan, awalnya ya, karena memang nggak tahu sama sekali tentang tentang dunia pendidikan, awalnya cuman ngejalanin aja. Tapi, prosesnya itu mempertemukan, kita pada tujuan akhir pendidikan gitu, Iya, betul, yang Kak. ternyata kalau misalnya proses pendidikan itu nggak dilakukan dengan baik, nggak dioptimalkan, ya taruhannya adalah si masa depan anak-anaknya, Iya. iya nggak? Saya kira saya kira, itu yang jadi, pendorong saya untuk masuk di bidang, yang baru yang berbeda dengan latar belakang pendidikan, yang saya jalani sebelumnya kayak Ya gitu. berarti poinnya kan kayak ngambil esensi dari Mmm, pekerjaan yang kita dapetin iya iya sekarang iya, kan, heeh dan heeh. itu saya yakin butuh waktu yang lama ya, nggak Mmm, butuh proses yang panjang sampai nemuin esensi bahwa, "Oh gila, kerjaan kita itu ini loh, heeh, esensinya jauh dari apa yang kita pikirin," gitu. Iya sih, dan butuh waktu, saya yakin itu. Karena, 6 tahun lah ya kita di mmm, sini itu baru-baru paham banget itu beberapa tahun terakhir mhm sekarang. mhm mhm, Ternyata memang banyak sekali, esensi yang bisa kita dapatkan kalau misalnya kita bekerja dengan seoptimal mungkin, mmm, dari si proses pendidikan itu, bener banget sih. iya Mhm mhm. Apapun kerjaannya kayaknya ya, iya, kalau misalnya kita tahu ujungnya
efek dari pekerjaan kita itu apa, kayaknya ada satu tumbuh loyalitas gak sih kalau di pekerjaan Mhm. itu? Iya, akan kita karena kita sudah tahu kejelasannya, pekerjaan kita ujungnya kayak gimana, dampaknya kayak gimana kalau misalnya kita bener ataupun nggak bener Mhm, ngerjainnya. Nah, makanya kita lebih ketika kerja dengan dengan si pengetahuan arah kerjaan kita itu akan lebih ngedorong kita untuk bekerja dengan lebih baik sih. iya iya, bener bener. Banyak dari banyak yang kayaknya cuman ngejalanin kerjaannya itu cuman sekadar rutinitas aja. Tapi Zombie. iya iya kurang kayak gitu ya, jadinya cuma cuma kayak zombie gitu, Iya, ngerjain, pagi-pagi berangkat kerja, mmm. kemudian sampai sore pulang pulang kerja ke rumah, terus besoknya gitu lagi, terus aja, Nah, berkutat kayak gitu betul gitu. betul, mungkin itu yang bikin bosen ya nggak Nah, sih? ya bisa Bikin jadi. bosen banget karena ngelakuin satu rutinitas ya walaupun misalnya kita juga udah tahu gitu, misalnya tujuan akhir dari pekerjaan kita apa, Mmm, dan ngejalanin rutinitas setiap hari yang sama pasti bosen lah, mhm mhm. apalagi kalau misalnya nggak tahu nih Iya. tujuan dari kerjaan kita itu Mhm apa, ya mhm. pasti bosen gitu. Mhm Si zombie tadi, masuk, ya udah beresin, pulang, kerja lagi, kayak gitu ya, mhm. bener. Itu sih yang bikin bosen kayaknya. Mhm. Berarti, kita cukup, eee, minimal kita harus harus terus ketika kita ada pada kondisi itu, kita harus terus mempertanyakan kepada diri kita sendiri nih, "Ini gue perannya apa sih? Mmm, Kenapa sih gue ada di sini?" Gitu. Terus, penting nggak sih kerjaan ini? Terus seberapa penting, pengaruh kita terhadap kerjaan ini? Seberapa penting, pengaruh kita terhadap hasil akhirnya nanti. Saya kira, itu adalah, pertanyaan yang harus selalu kita, pertanyakan kepada diri sendiri supaya kita terus dapat motivasi, mhm. terus menguatkan motivasi kerja kita sih. Iya iya, Setuju bener nggak? bener. Setuju banget setuju Mhm. banget. Berarti kalau kalau diringkas itu kayak gimana sih caranya biar gak jenuh di Mmm, pekerjaan yang, mhm mhm. kebetulan kita, lagi kerjain Iya, sekarang. Pertama tahu dulu tujuan ya, Kak. mmm, Tujuan kita bekerja itu apa sih, akhirnya itu apa sih. mmm, Nah dari situ mungkin bakal ketahuan untuk meminimalisir kebosanan itu apa sih. Kan kalau mmm, kita, banyak ya hiburannya kalau di sekolahan gitu, iya iya, ketemu anak-anak, ngobrol sama anak-anak dan lain sebagainya. Kan kalau misalnya kita nggak tahu tujuan di sekolah itu apa, kita nggak akan nemu si si, mhm, apa ya, si peminimalisir kebosanan itu apa, kayak gitu. Jadi harus mmm, tahu dulu benar tujuan yang tadi, tujuan dari kita kerja itu apa sih, peran kita di pekerjaan itu apa, sampai ke ujung kalau misalnya kita nggak berlaku baik dan, berlaku baik itu apa sih efeknya. mmm, Sama itu sih sama nyari apa ya, kayak nyari cara, setiap orang sih pasti punya caranya tersendiri ya beda-beda untuk ya. meminimalisir kejenuhan itu. Nah, makanya harus tanya dulu ke diri masing-masing sih tujuan Mhm dan mhm. gimana sih caranya buat minimalisir, pasti tahu kok. Kalau misalnya kita nggak tahu diri sendiri bakal susah gitu. Iya, Apalagi ya ngikut-ngikut orang misalnya kayak gitu kan pasti bedalah kepuasannya, mhm mhm. gitu. Oke. Oke, asik-asik nih. Oke, masuk ke, Mhm yang selanjutnya nih tentang, lingkungan kerja itu sendiri. mhm Kan kalau misalnya kita masuk, kita ngebayangin lembaga pendidikan, sekolah aja ya. Dulu waktu waktu saya sekolah, ya kalau misalnya sebagai siswa kita cuma cuma, ya masuk kelas, di situ ada guru ngajar, kita belajar. Kemudian perangkatnya ya ada kepala sekolah, ada tata usaha, mhm ada banyak guru dengan macem-macem, mata pelajaran, dan pendidikan itu kan, sistem yang sudah berjalan lama banget, ya nggak? mhm Bahkan, eee, banyak penelitian yang menyebutkan bahwa untuk pendidikan di Indonesia itu, eee, tingkat tingkat, perkembangannya dibandingkan dengan negara Asia Timur itu 40 apa 60 tahun lebih lambat gitu. 60 kalau nggak salah ya. Iya 60 tahun Mhm lebih lambat ya si perkembangannya tuh. Nah, eee, untuk ketika ketika kita ngejalanin kita masuk ke sistem yang katakanlah 60 tahun itu, alot banget mhm. perubahannya, apa sih yang kita upayakan sehingga sehingga si pendidikan itu bisa berjalan dengan baik?
Kalau yang sejauh saya alami itu pertama ya, kalau kebetulan karena bukan guru juga, tapi ngerasain, ikut terlibat lah Mmm, gimana mhm, caranya untuk meminimalisir ketertinggalan itu. mmm, Nah jadi, beberapa strategi yang udah dijalanin itu kayak kita harus tahu dulu gitu, esensi dari pendidikan itu apa sih? mmm, Sekolah itu esensinya apa sih? Kalau misalnya kita udah nemu tuh sisi core dari si sekolah itu esensinya apa, pasti banyak strategi yang bisa kita ambil gitu. mmm, Kayak contohnya kan kalau, sekarang itu banyak banyak banget, apa ya, kayak ke kedisfungsionalan, fungsi dari si sekolah itu mmm, yang kayak pembuangan lah. Jadi ya udah kalau misalnya anak sekolah, orang tua nggak mau terlibat gitu. mmm, Padahal kan si sekolah ini tuh lembaga lembaga untuk menjadi, untuk mewadahi, si anak-anak berkreasi, untuk mmm, mencari jati dirinya, mimpi-mimpinya dan lain sebagainya. Kalau diibaratin yang aku tahu nih, si sekolah itu kayak kanvas, mmm, sekolahnya. Nah, kehidupan itu kanvas. Nah, kalau sekolah itu kayak nyediain kuas sama catnya itu. Jadi mau itu dia ngelukis gunung kek, si anak itu mau ngelukis, kehidupan yang seram kek dan lain sebagainya, ya itu terserah. Yang penting sekolah itu kayak memberikan wadah, mmm, wadahnya tadi berupa si koas sama, si cat itu untuk si anak-anak berkreasi segimanapun, apa, maunya anak. Jadi nggak bisa kalau misalnya dipresentasiin memang kecil banget, porsi sekolah dalam kehidupan si anak itu, tapi sekecil itu juga kalau misalnya kita nggak berperan dengan optimal, ya lost gitu. Jadi nggak ada jejak kayak misalnya, apa sih yang Kak Ara inget selama sekolah terakhir SMA berarti ya? mmm. Apa sih yang diinget semasa sekolah? Kan pasti yang seru-serunya aja. Iya iya, betul betul. Esensi dari si sekolah itu kan kayak hilang gitu. Nah, Mmm, makanya kita nggak mau kayak gitu. Kita juga ingin berperan seoptimal mungkin sebagai lembaga pendidikan, yang jadi apa ya, jadi salah satu pos yang terbaik lah di kehidupan si anak-anak walaupun misalnya porsinya kecil tadi. Nah, makanya si esensi-esensi pendidikan ini suka pada menyimpang, yang karena banyaknya instrumen dan lain sebagainya jadi ya udah mengikuti aja, tapi kan esensinya itu jadi hilang. mmm, Esensi mau belajarnya, esensi, penerapan kehidupan kesehari-harinya, si esensi-esensi kehidupan itu hilang gitu, si problem solving, it's all about problem solving sih yang aku tahu sejauh mhm ini. mhm mhm. Gimana caranya kita ngajarin anak, mau berkolaborasi, problem solving-nya kayak gimana, berkomunikasi dan lain sebagainya, yang intinya, dijadiin si pos sekolah yang, 3 tahun ini tuh jadi bekal lah buat anak-anak itu, siap untuk menghadapi dunia setelah 3 tahun ini. Kalau Mmm, misalnya dinilai 3 tahun selama 3 tahun baik, ya karena lagi di sekolah gitu, lagi diatur sama sekolah. Tapi kalau misalnya dilihat setelah lulusnya kayak gimana, nah itu indikator kesuksesan apa ya, sekolah lah kalau bisa mmm, dibilang. oke oke. Berhasil nggak sih sekolah memberikan pupuk-pupuk itu tumbuhnya kayak gimana Mmm, sih? mhm Ya mhm. walaupun mungkin banyak faktornya. Ya, kalau dilihat si porsinya itu memang orang tua sih yang paling besar. Orang tua, kayak orang tua yang harus tahu gimana si anaknya, ya nggak? Maupun misalnya sekolah nih seoptimal mungkin menjalankan fungsinya, tapi kalau misalnya orang tuanya nggak bisa berkolaborasi itu akan susah. Jadi nggak Mmm, bisa sendirian doang nih sekolah yang mau aja ngebina si anak, tapi harus semuanya. Banyak stakeholder-nya lah mhm kalau mhm. misalnya di sekolah itu, Oke, kayak gitu. eee, dari apa yang sudah Lucy jelaskan sebetulnya, ini hal-hal yang memang, cara berpikir yang memang seharusnya seorang pendidik, eee eee, punyai dan jalankan. Mhm, Tapi, kebanyakan, lingkungan pendidikan yang sudah terbangun di banyak tempat, sekian puluh tahun lamanya, itu, itulah yang kadang-kadang menutupi, atau, menyebabkan disfungsi dari iya, si, instansi makna tersebut, iya, iya, sekolah si tersebut. si makna dari tujuan, pendidikan itu sendiri ya. Nah, untuk bisa tetap mempertahankan cara berpikir yang seperti itu, saya kira harus harus didukung dengan pembentukan lingkungan kerja yang baik ya, Iya, betul yang sekali. mendukung. Mhm. Nah, seberapa besar sih peran lingkungan kerja dalam, apa ya, dalam terus mencapai tujuan akhir itu? Bisa jadi 50-50, tergantung 50-50? orangnya ya, tergantung orangnya. Kalau misalnya gampang kepengaruhin orang berarti lebih besar lah Mmm, porsi dari si lingkungan kerja itu sendiri. Nah, kalau kalau yang saya rasain memang berpengaruh banget, kayak
si lingkungan kerja itu ngebentuk ngebentuk arah dari kita bekerja, ngebentuk kita nyaman atau enggak. Karena kalau misalnya satu pos kita udah selesai nih terhadap, komunikasi dengan si rekan kerja, itu bakal lebih ada porsi lain yang kita bisa lebih fokus gitu. Kayak misalnya, lebih ningkatin Mmm. si bidang kita yang kita jalanin, yang kita diberikan amanah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya si lingkungan kerja kita masih belum selesai, itu pasti ke situ-situ terus, ngerti gak? Mhm Jadi si mhm. pos yang harusnya ningkatin kualitas diri itu jadi ketutup karena nggak nyaman kayak Mmm. gitu. Dan, kebetulan, Mhm. sejauh ini faktor lingkungan itu, kebetulan bukan lingkungan kerja sih, lingkungan kerja juga. Jadi sebelum sebelum saya terjun di sekolah yang ini yang kebetulan paling lama kerjanya. Jadi sebelum kerja di sekolah ini, ada beberapa insight yang nempel sampai sekarang. Apa aja tuh? Jadi pertama pasti dari orang tua ya. Mmm. Ayah saya, bapak lah ya, bapak saya itu suka nerapin, kalau misalnya ya setiap, jadi kalau misalnya kerja, itu harus optimal, Mmm. apapun itu kerjaannya, dan jujur, Mmm. kayak gitu kalau dari bapak. Nah, ada juga insight yang kedua, katanya, eee, kita itu punya orbit berbeda. Jadi kan ada waktu saya nge-down lah ya, Mhm mhm. nge-down gitu ketika langsung harus masuk, ke dunia kerja yang belum siap sama sekali, tapi Iya. ternyata kondisi harus seperti itu, dibangkitinlah dengan satu kutipan, setiap orang itu punya orbitnya berbeda. Kalau misalnya orbit kamu kayak gitu, ya udah jalanin aja. Toh matahari juga nggak pernah jealous sama Mars yang kayak gitu, orbitnya kayak gitu. Mmm. Nah jadi, mungkin bisa ngejawab ke beberapa, situasi yang teman-teman lagi ngerasain kayak misalnya sama seperti saya harus langsung ke dunia kerja atau mungkin ternyata kerjaannya nggak sesuai apa yang dimau. Mmm. Jadi udah fokus dulu aja sama orbit kalian masing-masing gitu. Nah yang ketiga, insight yang ketiga itu adalah yang bikin saya selalu semangat itu tadi kan ya orang tua, yang kedua itu yang si orbit, yang ketiga itu adalah dari TFA. TFA, Tahu kan? wow. Jadi dulu itu ketika saya lulus SMA itu pernah bilang gini katanya TFA, eee, ketika kita kerja jadi apapun juga, jalanin dulu aja kayak tadi ya, masih jalanin dulu aja tapi, ada yang paling di-highlight-nya itu adalah ketika mungkin, sekarang di bagian yang paling terkecil kayak misalnya udah beliin token listrik, udah gitu beliin itu dan lain sebagainya, ya udah jalanin aja. Kan toh kita juga nggak mungkin di situ-situ aja gitu, pasti, Mmm. suatu saat ketika kita udah di atas, kita tahu nih yang paling bawah itu ngerjain apa aja, kayak gitu kata Mmm. Teh Eva itu ya, Teh Eva. Mmm. Nggak tahu masih ingat nggak tahu nggak, cuman aku masih ingat gitu, itu, Ah. insight yang aku pegang ketika aku masuk ke dunia kerja. Jadi sekecil apapun yang tugas yang diberikan ke kamu, ya udah jalanin aja ketika kamu di atas, barangkali itu bisa jadi pelajaran lah buat kamu, sampai serinci mungkin kan kalau di atas kita harus tahu ya di bawah itu kayak gimana. Nah makanya dari bawah dulu semuanya, kayak gitu. Mmm. Yang terakhir itu adalah dari Ridwan Kamil. Iya. Ya, waktu itu nggak sengaja ada satu event, Mhm. nggak ketemu langsung, cuman kata Ridwan Kamil tuh seperti ini, "Ketika kamu bekerja, jadilah yang terbaik. Meskipun kamu jadi hansip, jadilah hansip yang terbaik. Meskipun kamu jadi satpam, jadilah satpam yang terbaik. Apapun pekerjaan kamu, jadilah satu orang yang terbaik," kayak gitu. Mmm, Jadi mhm. beberapa insight itu kayak ngebekas banget nggak sih ke aku. Jadi gimana pun caranya, apapun pekerjaan yang saya jalanin, ya harus optimal gitu, apapun juga. Karena, kalaupun belum nemuin esensi dari pekerjaan kita itu apa dan lain sebagainya, ya udah optimal dulu aja. Kan Mhm. kita nggak tahu gitu, orbit kita itu sekarang lagi di mana, ternyata kita harus jalan ke mana ke Mhm. depan. Kalau misalnya si prinsip itu udah diterapin di mana pun misalnya kita bekerja, pasti hasilnya akan bagus gitu. Mmm. Beda kalau misalnya udah ngerasa, ya udahlah kayak, kalau misalnya kita ngerasa gak bisa terus-terusan, idealis idealis terhadap, ya udah aku, kemampuannya kayak gitu, harus kayak gitu juga kerja, ya bakal lama gitu, susah, kan setiap orang beda, Mhm mhm. kayak gitu sih. Jadi idealis boleh, bodoh jangan, Sip sip. kayak gitulah. Oke oke. Jadi Mhm, intinya, apapun juga kita harus maksimal ya. iya maksimal, optimal, Mhm. dan nanti kalau udah beres itu pasti ada ranah inovasi lah. Mhm. Mhm. Oke oke.
Jadi setelah kita ikhlas dengan Iya, menerima keadaan. segala kondisi, Ya, kita pasti menemukan, titik yang memacu kita untuk bisa terus maju ya, ke depan ya. apapun itu misalnya insight dari luar kah, Mhm mhm. dari siapapun gitu. Mhm Kalau misalnya kita ikhlas dengerinnya, mhm. ya pasti dapat sesuatu esensi dari apa yang dia bilang gitu. Mhm mhm. Saya yakin orang-orang yang, saya jadikan insightful banget tadi itu pasti lupa gitu, mereka Mhm mhm. pernah berbicara itu seperti seperti itu kepada saya, tapi selalu saya ingat gitu. Mmm. Ternyata sampai sekarang itu berpengaruh banget terhadap perjalanan karir ya. Mhm. Oke oke. Ya, kurang lebih sebetulnya, kurang lebih, ini karakteristik-karakteristik yang memang, eee ada pada, generasi milenial ya. Mungkin di sini, ada yang nonton, yang usianya di atas 30 atau 40 mungkin ya, 30 masih milenial lah, di atas 40 mungkin. Nah kurang lebih gambaran gambaran anak muda dengan pekerjaannya kayak gitu, yang harus kreatif, Mhm, yang harus adaptif, kemudian harus, fleksibel. Kalau misalnya nggak fleksibel di zaman kayak gini ya kita akan kesulitan lah, dan yang nggak kalah penting yang tadi ya disebutkan itu tentang masalah kolaborasi ya, jadi, nggak bisa kita kerja sendiri-sendiri terus, kita tetap harus, kerja sama dengan yang lain, kemampuan komunikasi, kemampuan kerja sama itu, pasti menuntut, kita ke depannya akan kayak gimana kinerjanya. Oke terakhir terakhir kita akan, masih seputar pekerjaan tentang si passion ini. mhm, Ada orang yang bisa, eee, ketemu atau, tahu, apa passion kerjanya. Tapi ada juga orang yang harus harus melalui proses dulu nih, untuk bisa benar-benar tahu passion kerjanya mmm, apa. Kayak misalnya, salah satu contoh temen saya, ketika, karena memang dia orangnya, sistematis banget dari sejak, SMA bahkan dia, dia banyak banyak, mencoba mengenali dirinya, mmm, mau dia apa, kemudian di kuliahan, dia jalanin apa rencananya, rencana rencana yang udah dia susun, tapi ternyata ketika kerja, kondisinya nggak memungkinkan dia untuk, menjalani si passion kerja itu. Harusnya passion kerjanya di bidang entertainment nih, mmm, tapi karena memang, kondisinya nggak mendukung, eee, dia masuk juga ke dunia pendidikan juga. Tapi, dengar cerita dari teman saya tuh, ketika dia mulai 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 menjalani, mulai, menekuni apa yang memang, jadi pekerjaan dia, pada akhirnya dia nemuin passion kerja iya, yang dia nggak sangka-sangka iya akan bener, akan 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 akan, mau dia tekuni gitu ke mhm, depannya. dan Eee, itu butuh waktu. betul. Ya betul betul. Itu jomplang banget gak Mhm sih, ya mhm gak? mhm. Yang tadinya udah apalagi anak yang sistematis gitu, Iya. nggak mungkin banget, bakal nerima dan nemuin si Mhm passion mhm mhm. di pertengahan prosesnya gitu, Mhm itu mhm. keren banget sih. Ya pasti semua orang juga kayak gitu, Iya, mhm, oke. Artinya, ketidak ketidakpaduan antara harapan dengan apa yang harus kita jalani realita. itu ya dengan realita itu nggak harus bikin dunia kita jadi kiamat ya. Iya betul banget, gak jaman kayaknya kalau misalnya stres gara-gara Mhm, itu gitu, ya udah jalanin aja mhm gitu mhm, maksudnya. Kan, kita juga masih 20-an, masih ya relatif masih panjang lah mhm mhm perjalanannya. mhm, Kalau misalnya kita fokus ke mencoba banyak hal, pasti juga banyak hal yang kita dapetin gitu. mhm, Kalau fokus terus sama idealnya, sama status ideal, ya susah gitu. Semua juga kan menuju ke ranah ideal gitu. Kalaupun misalnya kita udah ideal menurut kita, ternyata ke depannya butuh juga, beberapa hal inovasi yang harus kita, jalanin gitu. betul betul betul, sepakat sepakat. Oke menarik banget nih perbincangannya. Iya, Jadi, kita, angkat tema ini karena memang, banyak sekali anak muda yang mengalami, apa ya, Eee, mengalami, masalah dengan, apa yang ketidakidealan tadi ya, iya, antara antara apa yang dikerjakan sekarang,
apa yang jadi harapannya, apa yang, di pendidikannya kayak Mmm. gimana gitu. Eee, kita harap, obrolan kayak kali ini bisa nambah insight untuk para penonton semua. Amin. Sedikit juga ya Ya, mudah-mudahan. mudah-mudahan untuk para, mungkin leader yang punya bawahan, generasi milenial tadi, ciri-cirinya, kurang lebih seperti itu. Artinya ketika generasi milenial itu ketika diberikan kebebasan, untuk melakukan kreativitas atas pekerjaannya, biasanya, hasil kerjanya akan lebih, maksimal, akan lebih baik Mhm. gitu. Kasih dulu kepercayaan deh seenggaknya. Kasih dulu kepercayaan. Walaupun misalnya hasilnya awal-awalnya Mhm nih mhm agak mhm. tidak sesuai ekspektasi, tapi kan itu proses, Mhm ya mhm Kak? mhm. Proses nggak mungkin langsung jadi kan. Mhm Kita juga mhm. segede gini nggak langsung segede gini gitu Mhm pas mhm lahir, mhm. tapi dari kecil dulu, bayi dulu dan sebagainya. Mmm. Ya mudah-mudahan juga, kita di sini yang ngobrol karena memang pengalamannya masih sedikit, Iya. mudah-mudahan, terus berproses dengan baik, apa yang kita hadapi terus bisa maju. Mmm, Itu aja obrolan kita hari ini ya. Ada iya. pesan-pesan nggak? Pesan-pesan, apa ya, pokoknya semangat terus menjalani orbit kalian masing-masing, Yo. fokus aja, jangan lihat orbit yang lain karena kita nggak tahu seberapa kompleks orbit yang lain juga. Jadi fokus aja, cintai orbit kalian yang sekarang, tetap semangat, gitu ajalah. Supaya bisa terus maju ya? Iya, supaya terus maju, biar terus hidup dan tumbuh ya, Kak. Iya, yang Jangan penting cuman hidup. iya iya, yang penting itu, hidup dan tumbuh. Iya, hidup dan tumbuh. Oke oke. Oke, itu aja obrolan kita hari ini. Terima kasih Kak Lucy. Sama-sama. Eee, para penonton ya itulah obrolan kita pada hari ini. Sampai jumpa di segmen, The Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh. Bye-bye.